Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kelas calon akuntan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode yang terakhir pada metode penyusutan aktiva tetap, yaitu metode satuan hasil produksi atau productive output method. Silahkan disimak ya teman-teman. Dalam metode penyusutan satuan hasil produksi itu, besarnya beban penyusutan ditetapkan berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan pada periode yang bersangkutan. Untuk mencari besarnya beban penyusutan, kita bisa menggunakan rumus jumlah produksi yang dihasilkan dikali dengan tarif penyusutannya. Tarif penyusutan ini dapat kita peroleh dari harga perolehan dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi dengan estimasi jumlah produksi. Langsung saja kita lanjut ke contoh soalnya. Sebuah mesin dibeli dengan harga 23 juta rupiah. Nilai residu ditaksir 3 juta rupiah. Taksiran produksi selama umur ekonomis yaitu 4 juta unit produksi. Selama tahun 2005, produksi yang dihasilkan sebanyak 600.000 unit dan tahun 2006 sebanyak 800.000 unit. Hitunglah beban penyusutan tahun 2005 dan 2006. Cara yang pertama, kita cari terlebih dahulu tarif penyusutannya dengan rumus harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi taksiran jumlah hasil produksi pada tahun yang bersangkutan. Berarti harga perolehan yaitu sebesar 23 juta rupiah dikurangi dengan nilai sisa 3 juta rupiah dibagi taksiran jumlah hasil produksi 4 juta unit produksi. Maka hasilnya kita peroleh sebesar 5 rupiah. Selanjutnya kita cari beban penyusutan untuk masing-masing tahunnya. Rumus untuk mencari beban penyusutan metode satuan hasil produksi adalah jumlah produksi yang sesungguhnya dikali dengan tarif penyusutan pada unit produksi. Berarti di sini untuk tahun 2005 kita ketahui dalam soal yaitu 600.000 unit dikali 5 rupiah, maka hasilnya 3 juta rupiah. Kemudian yang kedua untuk tahun 2006 caranya sama, yaitu jumlah produksi yang dihasilkan sebesar 800.000 unit dikali dengan tarif penyusutan 5 rupiah, hasilnya kita peroleh sebesar 4 juta rupiah. Langkah berikutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Untuk tahun 2005, besarnya beban penyusutan yaitu 3 juta rupiah. Sehingga kita buat jurnalnya menjadi beban penyusutan mesin di sebelah debit dan akumulasi penyusutan mesin di sebelah kredit senilai 3 juta rupiah. Kemudian untuk 31 Desember tahun 2006, jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin sebesar 4 juta rupiah. Kemudian kita lanjut untuk contoh soal yang kedua. PT Adil Makmur pada bulan Mei 2014 membeli sebuah mesin pabrik dengan harga perolehan senilai 125 juta rupiah dan diprediksi memiliki masa manfaat hingga 5 tahun ke depan dengan nilai sisa atau nilai residu sebesar 5 juta rupiah. Diperkirakan mesin tersebut bisa berproduksi dan menghasilkan jumlah unit sebagai berikut. Tahun pertama 15.000 unit, tahun kedua 13.500 unit. Selanjutnya tahun ketiga 12.000 unit, tahun keempat 11.500 unit, dan yang terakhir tahun kelima yaitu 8.000 unit. Pertama, kita hitung taksiran jumlah produksinya.
15.000 unit ditambah 13.500 unit ditambah 12.000, kemudian ditambah lagi 11.500, dan yang terakhir ditambah 8.000 unit. Maka total hasilnya menjadi 60.000 unit. Untuk tarif penyusutan per unitnya, kita peroleh dari harga perolehan 125 juta rupiah dikurangi nilai residu sebesar 5 juta, kemudian dibagi 60.000 unit, maka tarifnya menjadi 2.000 per unit. Tarif penyusutannya sudah kita hitung dan diketahui. Berikutnya kita bisa membuat tabel penyusutannya seperti berikut ini. Untuk mencari beban penyusutannya dari unit produksi dikali dengan tarif. Tahun 2014, 15.000 unit dikali 2.000 hasilnya 30 juta rupiah. Akumulasi tahun pertama tetap sama dengan beban penyusutannya yaitu 30 juta rupiah. Untuk nilai bukunya dari harga perolehan 125 juta dikurangi akumulasi penyusutan 30 juta rupiah menjadi 95 juta rupiah. Tahun yang kedua 2015, unit produksinya sebanyak 13.500 unit dikali 2.000, maka beban penyusutannya sebesar 27 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya menjadi 57 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya dari 125 juta rupiah dikurangi 57 juta rupiah, maka hasilnya senilai 68 juta rupiah. Tahun berikutnya 12.000 unit dikali besarnya tarif 2.000, maka hasilnya 24 juta rupiah. Akumulasi penyusutannya menjadi 57 juta rupiah ditambah dengan beban penyusutan tahun ketiga 24 juta rupiah menjadi 81 juta rupiah. Kemudian nilai bukunya 125 juta rupiah dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan tahun ketiga 81 juta rupiah, maka hasilnya menjadi 44 juta rupiah. Kita lanjut ke tahun 2017, caranya sama, 11.500 unit dikali 2.000 hasilnya 23 juta rupiah. Kemudian akumulasi penyusutannya kita peroleh dari 81 juta rupiah ditambah 23 juta, maka hasilnya 104 juta rupiah. Untuk nilai bukunya yaitu harga perolehan 125 juta rupiah dikurangi akumulasi penyusutan tahun 2017 104 juta rupiah menjadi 21 juta rupiah. Tahun yang terakhir tahun 2018, 8.000 unit dikali 2.000 hasilnya 16 juta rupiah. Akumulasi penyusutan 104 juta ditambah 16 juta rupiah, maka hasilnya 120 juta rupiah. Nilai bukunya harga perolehan 125 juta dikurangi akumulasinya sebesar 120 juta rupiah, maka diperoleh hasilnya sebesar 5 juta rupiah. Hasil akhir nilai buku pada tabel penyusutan harus sama dengan nilai sisa atau nilai residu yang terdapat pada soal. Selanjutnya kita akan membuat jurnal penyesuaiannya, yaitu untuk tahun pertama beban penyusutan mesin pada akumulasi penyusutan mesin senilai 30 juta rupiah. Tahun kedua yaitu tahun 2015, beban penyusutan mesin di sebelah debit dan akumulasi penyusutan mesin di sebelah kredit sebesar 27 juta rupiah. Untuk tahun 2016, 2017, dan 2018, langkah dan akunnya sama.
hanya disesuaikan dan kita lihat nominalnya pada kolom beban penyusutan pada tabel yang telah kita kerjakan. Tahun 2016 sebesar 24 juta rupiah, tahun keempat yaitu tahun 2017 sebesar 23 juta rupiah, dan yang terakhir tahun 2018 sebesar 16 juta rupiah. Demikian untuk penjelasan dan beberapa contoh soal mengenai metode satuan hasil produksi atau productive output method dalam penyusutan aktiva tetap. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.